siang Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar? Oke ya, terdengar ya. Baik. Sebelumnya mohon maaf untuk penjelasan awal sengaja saya kunci ya untuk unmute supaya nanti tidak terganggu penjelasannya. Pada akhir sesi nanti saya akan kasih kesempatan untuk bertanya baik melalui chat maupun melalui sambungan langsung. Ya. Baik, saya share screen dulu. Baik, kita mulai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita hari ini, dan diberi kelancaran dalam acara penjelasan teknis seleksi calon pamong SMA Taruna Nusantara tahap 1 tahun 2022. Yang saya hormati para calon pamong ya, di sini saya sebut calon pamong dan para peserta sekalian. Saya ucapkan selamat sudah lanjut ke tahap berikutnya dalam tahapan seleksi ini, yang nantinya tanggal 26 April nanti atau besok akan dilaksanakan tes kompetensi dasar ya atau TKD untuk menjaring dari sekian pendaftar pamong yang nantinya akan lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan panduan secara singkat teknis untuk pelaksanaan TKD ini. Nah, sebelumnya para Bapak Ibu sekalian atau para calon pamong sekalian sudah mendapatkan informasi atau pengumuman di dashboard atau di web karir ya masing-masing, dan sudah dapat melihat pengumuman untuk Zoom ini dan sekaligus link untuk mengunduh panduan teknis ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat kembali panduan secara tertulis untuk melaksanakan tes nanti. Nah, pada kesempatan ini nanti akan saya simulasikan juga cara dan alur pengerjaannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan. Kemudian nanti hasil rekaman, saya rekam dulu ya. Ya, nanti dan meeting ini juga saya rekam, dan nanti rekamannya juga akan saya share juga ke Bapak Ibu sehingga nanti bisa dipelajari ulang. Seperti itu. Ya, baik, kita mulai. Ya, pertama nanti Bapak Ibu sekalian silahkan masuk ke web karir.tarunanusantara.sca.id. Di situ nanti login dan memasukkan email atau username ya, dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Ya, artinya tinggal membuka kembali. Nanti setelah berhasil login akan diarahkan ke dashboard ya, akan diarahkan ke dashboard seperti ini. Di dalam dashboard itu sudah terdapat beberapa informasi. Yang pertama, informasi tentang penjelasan teknis hari ini ya. Di situ sudah ada linknya. Kemudian ada pelaksanaan tes tahap 2, dan itu nanti akan dilaksanakan serentak seluruh peserta besok tanggal 26 April tahun 2022 pukul 8 sampai 9.30 WIB ya. Jadi waktunya Indonesia Barat. Jadi jika Bapak Ibu sekalian ada yang posisinya sedang di wilayah Indonesia Tengah atau di Timur, bisa menyesuaikan waktunya. Kemudian di situ tercantum juga link MS Team. Nah, untuk tes besok akan diawasi secara daring oleh pengawas dari SMA Taruna Nusantara. Nah, pengawasannya kita menggunakan sambungan MS Team, bukan Zoom. Jadi pastikan nanti perangkat yang Bapak Ibu gunakan support dan bisa menjalankan aplikasi MS Team. Untuk menjalankannya nanti Bapak Ibu cukup mengklik aja link yang ada di situ, link yang tertera di situ, otomatis nanti akan terredirect ke roomnya masing-masing. Nah, roomnya nanti akan terbagi sesuai dengan bidang yang didaftarkan oleh Bapak Ibu sekalian.
Kemudian di situ juga ada TestLink. Nah, TestLink ini adalah aplikasi yang kita pakai untuk mengerjakan TKD-nya nanti. Jadi nanti MS Team-nya Bapak Ibu buka menggunakan perangkat HP gitu ya, bisa, atau mungkin laptop juga bisa. Nah, sedangkan TestLink-nya juga nanti dibuka di perangkat yang lain. Jadi kita nanti menggunakan dua perangkat. Jadi MS Team-nya nanti pakai handphone bisa, nah TestLink-nya nanti mungkin yang pakai komputer. Kemudian di situ ada username dan password. Username itu dipakai untuk login ke TestLink-nya ini ya. Nah, TestLink-nya ini. Jadi nanti username dan password ini dipakai untuk mengerjakan tesnya nanti. Seperti itu. Kemudian, nah, ketentuan untuk peletakan kamera atau peletakan MS Team-nya, posisinya kurang lebih seperti ini ya, Bapak Ibu. Kamera bisa diletakkan di samping agak ke belakang ya. Secara prinsip kamera harus dapat menampilkan layar komputer dan peserta ya. Jadi layar komputernya terlihat, peserta juga terlihat seperti ini, kurang lebih seperti yang ada di contoh di gambar. Nah, kemudian peletakan kameranya bisa dari samping kanan atau dari samping kiri boleh ya. Jadi dari manapun boleh. Yang penting kurang lebih seperti ini. Ya, pada prinsipnya pengawas harus bisa melihat layar komputer yang Bapak Ibu gunakan atau buka, sekaligus bisa melihat peserta. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan virtual background. Ya, jadi natural saja. Jadi backgroundnya apa itu yang ditampilkan. Seperti itu. Kemudian selama tes berlangsung, artinya selama 1,5 jam berlangsung, kamera ini harus menyala ya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti mati ya atau sambungannya terputus, itu nanti resiko dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk web testnya nanti Bapak Ibu tinggal link yang tadi dibuka saja, otomatis nanti akan terbuka halaman baru, muncul ada kita diminta memasukkan username dan password. Ada username dan password. Nah, pas username password ini dimasukkan username password yang sudah tertera di dashboard Bapak Ibu sekalian. Ini ya, ini kita masukkan ke dalam aplikasi tesnya. Nah, kemudian setelah berhasil login, nanti para peserta atau para calon pamong seluruhnya diwajibkan untuk mengubah password. Jadi passwordnya harus dirubah terlebih dahulu. Nah, merubah passwordnya itu ada 3 isian yang harus diisi. Isian pertama adalah ini password yang awal yang diberikan oleh admin. Jadi password ini ya, password awal ini dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke sini. Kemudian new password ini terserah Bapak Ibu mau diganti apa, yang penting minimal 8 karakter. Ya, yang penting hafal dan ingat ya. Jadi ketika tes nanti tidak lupa. Kemudian new password ini juga dimasukkan ya. Jadi kolom kedua dan ketiga ini harus ditulis sama persis, sama kayak kita misalkan lagi buat akun baru itu. Kemudian setelah berhasil rubah password, Anda akan masuk ke halaman dashboard seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik saja ke menu home. Kemudian nanti akan muncul course seperti ini. Seleksi Camong 2022. Nanti cuma tinggal diklik saja. Kemudian nah setelah diklik ya seleksi Camong 2022, nanti muncul halaman baru. Nah, di paling bawah nanti ada tulisan, nanti ada simulasi ya, karena kita hari ini akan ada simulasi juga. Nanti ada simulasi dan besok akan tampil yang soal sebenarnya. Nah, untuk mengerjakan Bapak Ibu perlu aplikasi tambahan, namanya adalah Safe Exam Browser. Jadi di laptop yang Bapak Ibu gunakan atau di komputer yang Bapak Ibu gunakan harus terinstall terlebih dahulu aplikasi namanya Safe Exam Browser. Nah, Bapak Ibu bisa searching langsung di Google Safe Exam Browser, kemudian mengunduh lalu menginstal, atau linknya juga akan tampil di halaman tesnya nanti. Nah, kalau Bapak Ibu belum menginstal, silakan bisa download terlebih dahulu menggunakan link ini ya, download Safe Exam Browser ini. Nah, ini nanti diklik, otomatis nanti akan terarah ke halaman seperti ini. Atau Bapak Ibu juga bisa buka sendiri lewat Google ya. Ketik aja Safe Exam Browser, nanti akan muncul, lalu download.
Nah, di sini ada beberapa versi nantinya, ada versi Windows, ada Mac OS dan iOS. iOS ini berarti iPhone ya. Nah, tapi saya tidak rekomendasikan atau tidak sarankan menggunakan iOS ya. Karena iOS itu ketika ditampilkan di Zoom tidak tampil ya, tidak tampil, sehingga direkomendasikan menggunakan yang PC, laptop ataupun sejenisnya. Lalu sistem operasi yang bisa digunakan juga hanya Windows atau Mac OS. Jadi Windows ya, laptop turunannya ya, atau MacBook ya, MacBook Mac OS yang sistemnya pakai sistem Mac OS. Sedangkan untuk yang Mac OS hanya ada satu versi, jadi nanti Bapak Ibu tinggal unduh sendiri, kemudian diinstal. Setelah terinstall nanti tinggal menjalankan tahap berikutnya. Nah, untuk yang Windows itu ada dua versi. Ada yang versi 3 dan ada versi 2.4. Nah, Bapak Ibu yang mungkin laptopnya masih menggunakan Windows 7, itu wajib menggunakan Save Exam Browser yang versi 2.4. Nah, sedangkan yang Windows 8.1 ke atas tinggal mengunduh yang versi paling baru saja. Mengunduh yang paling baru. Nah, mungkin nanti hari ini bisa dicoba di-download dan diinstal dulu karena ukurannya cukup besar ya. Dan installnya juga prosesnya agak lama, jadi dicoba terlebih dahulu. Dan ketentuannya juga ada di sini ya. Bapak bisa lihat sendiri. Kemudian setelah berhasil diinstal, kembali ke halaman yang sebelumnya tadi. Kalau tadi kita download Save Exam Browser, sekarang kita klik tombol yang download configuration. Download configuration. Nah, ketika nanti di-download, kita akan mengunduh file namanya config.seb. Nah, ini mau di MacBook sama atau maupun di Windows itu sama ya semuanya. Ketika kita klik download configuration, otomatis yang terunduh adalah file dengan nama config.seb. Nah, setelah config.seb ini terdownload atau terunduh, nah Bapak Ibu cuma tinggal klik dua kali saja file ini. Misalkan file ini tersimpannya di folder download gitu ya. Kalau disimpannya di folder download ya teman tinggal buka folder downloadnya, kemudian cari file namanya config.seb, kemudian klik dua kali saja. Nah, ketika klik dua kali, otomatis Save Exam Browser-nya nanti akan terbuka dan berjalan. Termasuk juga untuk yang Mac juga sama caranya. Jadi tinggal config.seb-nya diklik dua kali, nanti otomatis akan berjalan. Kemudian ketika Bapak Ibu mengunduh file config.seb-nya ini lebih dari sekali, nah, di Windows atau maupun di Mac, biasanya kalau mengunduh file dalam satu folder yang sama, otomatis nanti di dalam filenya itu di sini akan ada tambahan angka biasanya. Config 1, config 2, config 3, dan seterusnya kalau kita ngunduhnya terlalu banyak. Nah, nanti disesuaikan, gunakan yang versi yang terbaru, artinya config.seb yang terunduh terakhir ya, supaya tidak keliru dengan simulasi. Takutnya nanti ketika tes malah ngekliknya yang config.seb yang simulasi. Nah, untuk yang simulasi dengan yang tes besok itu juga beda. Jadi nanti ketika Bapak Ibu nyoba yang simulasi, otomatis besok juga harus download config.seb-nya lagi. Nah, jadi perlu diperhatikan supaya tidak keliru. Kemudian setelah akan muncul halaman login lagi sama seperti ini, masukkan kembali username dan passwordnya. Nah, tentunya passwordnya yang sudah diganti ya, karena password sebelumnya sudah diganti, jadi masukkan password yang sudah diganti. Nah, setelah itu nanti akan otomatis tampil halaman seperti ini. Lalu di sini sudah ada tombol item quiz. Nah, Bapak Ibu cuma tinggal klik saja item quiz, nanti kemudian muncul pop up ya. Prinsipnya nanti menanyakan apakah sudah yakin akan mengerjakan. Nah, kalau sudah yakin, klik saja start, nanti otomatis soal akan muncul. Dan waktunya hanya 90 menit ya, dan dibatasi pukul 8 sampai 9.30. Jadi ketika Bapak Ibu mulai mengerjakannya jam 9 ya, hanya tersisa 30 menit waktunya ya. Jadi tidak 90 menit dihitung dari Bapak Ibu memulai, tapi waktunya hanya jam 8 sampai 9.30. Nah, seperti itu. Nah, sampai selesai nanti Bapak Ibu mengerjakan, kemudian nanti pengerjaannya nanti ketika waktunya habis otomatis akan tersubmit. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir
ketika ketika waktunya habis tiba-tiba kok keluar sendiri, itu tandanya sudah tersubmit sebenarnya. Ya, jadi setiap Bapak Ibu mengerjakan satu soal, otomatis itu akan tersimpan dan ketika next ke soal berikutnya dan kembali ke soal sebelumnya lagi itu sudah tersimpan. Jadi ketika waktu habis, jawaban yang tersubmit adalah jawaban yang terakhir dikerjakan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah selesai tapi waktunya masih, nah itu nanti ada tombol finish ya. Ada tombol finish, nanti bisa dijalankan. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan sistem e-learning ya, atau sistem e-learning Moodle, Bapak Ibu mungkin sudah familiar. Nah, kurang lebih nanti sama seperti itu, sama ketika kita mengerjakan kuis yang ada di Moodle. Seperti itu. Nah, seperti itu penjelasan saya ya. Saya akan simulasikan kembali cara tesnya besok. Saya share screen dulu. Ya, baik ya. Nah, langkah awal pertama kita masuk ke dalam web karir dulu ya. Tadi ini saya contohkan menggunakan akun dicoba ya. Nah, di sini kita cuma nanti tinggal klik saja ya MS Team-nya. Ini kita klik. Nah, pada kesempatan ini kita harus menyiapkan dua perangkat ya, Bapak Ibu. Jadi perangkat untuk MS Team-nya satu, untuk mengerjakan satu. Nah, paling mudah MS Team-nya nanti bisa dibuka lewat HP ya. Cuman tinggal linknya ini tinggal dibuka aja lewat browser yang ada di handphone. Diketik sama persis ya, besar kecilnya. Nanti otomatis akan terbuka. Teman, kalau di handphone Bapak Ibu harus menginstal terlebih dahulu aplikasi namanya Microsoft Teams. Itu ya, ini tinggal dibuka, nanti otomatis tinggal join gitu ya. Masukkan nama lalu join, otomatis sudah bisa. Kemudian kalau untuk tes linknya, ini tinggal dibuka saja, otomatis nanti muncul halaman login. Ya, username passwordnya ini dimasukkan. Nah, ini karena saya sudah pernah masuk ya, jadi saya tidak mengganti password. Masuk ke halaman home ya, seleksi Camong ini ya. Nah, nanti sini ada kuis simulasi namanya. Nah, klik simulasinya ini cuma tinggal diklik saja. Diklik, nah nanti muncul halaman sama seperti tadi ya. Kita diminta untuk mendownload configuration. Nah, kalau Bapak Ibu belum menginstal Safe Exam Browser, ini diklik. Nanti akan redirect ke halaman downloadnya Safe Exam Browser. Di sini nanti ada dua versi ya untuk yang Windows. Ada yang versi 2.4, ada yang versi 3.3. Nah, yang 2.4 ini untuk yang pengguna Windows 7. Sedangkan yang pengguna Windows 8 ke atas disarankan menggunakan yang 3.3. Lalu kalau ada yang menggunakan MacBook atau Mac OS, minimal adalah Mac OS series 10 ya, 10.11. Ini paling minim. Nah, ke atas lebih bagus ya. Maksimalkan terbaru baru yang versi 12. Itu tinggal di-download lalu diinstal seperti biasa. Setelah selesai diinstal cuma tinggal klik download configuration ini ya. Nah, nanti akan otomatis terdownload file namanya config.seb. Nah, ini karena di lokasi penyimpanan saya itu banyak file yang namanya config.seb, sehingga dia otomatis mengenerate ada angka di sebelah kanannya. Nah, ini nggak masalah ya, nggak perlu di ganti namanya, langsung aja dikerjakan gitu ya. Langsung diklik 2 kali aja seperti itu. Nah, ketika diklik otomatis akan tampil halaman seperti tadi, sama seperti kalau kita misalkan saya login ya. Nah, tampilannya nanti sama seperti ini lagi. Kita cuma tinggal login menggunakan akun yang baru. Password yang baru. Seperti itu. Ya, baik, seperti itu. Ya, baik, itu ya penjelasan dari saya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu harus menyiapkan dua perangkat ya. Satu perangkat untuk MS Team dan satunya untuk mengerjakan. Lalu perangkat yang untuk mengerjakan harus terinstall Safe Exam Browser. Setelah terinstall, nanti Bapak Ibu tinggal mengunduh config.seb-nya lalu dijalankan.
Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu sudah bisa berjalan. Nah, dan setelah ini Bapak Ibu nanti silahkan bisa mencoba simulasi sekaligus nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu pengawas, sehingga nanti Bapak Ibu anggap saja hari ini adalah tes yang sebenarnya. Jadi gunakan dua perangkat itu, satunya MS Teams, satunya laptop gitu ya, untuk berkomunikasi dengan pengawas dan sekaligus mencoba kuisnya. Dan kuis simulasi ini tidak dibatasi, Bapak Ibu bisa mencoba berkali-kali sampai besok. Jadi kalau misalkan di jam simulasi ini masih gagal, Bapak Ibu bisa ada kesempatan mencoba sampai besok. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup akan saya buka sesi pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, klik tombol raise hand ya. Nanti akan saya buka saya akan unmute di sini. Baik, kita mulai dari yang pertama ya, dari Pak Ajib. Ini saya unmute dulu. Ya, silahkan Pak Ajib. Ya, terima kasih Mas. Bertanya sedikit saja. Untuk instalasi dari keseluruhan itu, apakah bisa diinstal mulai dari sekarang atau dimulai besok pada jam 8 itu untuk instalasinya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ajib. Untuk instalasi bisa dimulai dari sekarang, Pak. Jadi Save Exam Browser-nya diinstal dari sekarang, kemudian karena ada course simulasi juga nanti bisa dicoba simulasinya, sekaligus Bapak Ibu nyoba juga join ke Teams yang sudah ada. Karena ini Bapak Ibu pengawas juga sudah siap di sambungan Teams-nya, jadi nanti Bapak Ibu bisa komunikasi langsung. Dan disarankan sih dari sekarang ya, jadi besok hanya tinggal mengunduh config SEP untuk besok, lalu dijalankan, seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi Pak Ajib sebelum saya lanjut ke penanya berikutnya. Oke, saya anggap sudah ya. Selanjutnya Pak Fajar Dharma dari Padang, monggo Pak. Maaf ini. Oke, silahkan Pak Fajar. Mohon maaf Pak, Ya. izin bertanya. Baik, saya ingin bertanya. Tadi kan untuk melogin masuk ke sistem ujian kan ada melogin, ada username dan ada password. Tadi sudah saya cobakan, kan ada tertera username sama password di dashboard gitu kan. Nah, cuma pas saya cobakan tuh nggak mau, alias try again biasanya tuh. Jadi bagaimana? Apakah memang seperti itu atau bagaimana tuh Pak? Kemungkinan Bapak salah memasukkan passwordnya ya. Di situ kan nanti passwordnya ada yang huruf besar, ada angka gitu ya, ada huruf kecil, kemudian username-nya juga ada hurufnya, ada angkanya. Nah, pastikan menulisnya itu sama persis. Kalau beda satu karakter besar kecil aja sudah gagal. Nah, pastikan sama persis. Kalau memang masih gagal dan nggak bisa, nanti Bapak bisa lapor ke email aja. Insya Allah nanti sebelum besok akan ditanggapi, jadi nanti sudah bisa dicoba gitu. Ya, tadi kan sudah dicobakan, saya kopikan yang bagian username-nya itu, yang bagian username kan misalkan CP bla 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 gitu kan. Nah, dan passwordnya sudah saya kopikan copy paste ke login itu tadi, login username sama password gitu kan. Nah, tapi memang pas saya login kan memang nggak mau. Jadi bagaimana tuh Pak? Nah, kalau gitu nanti lapor ke email aja Pak, lapor yang ke email karir itu, nanti biar dicek akunnya. Kalau sudah benar nanti pasti dapat balasan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bang. Pak. Ya, terima kasih Pak Fajar. Oke. Lalu Pak Andri silahkan. Assalamualaikum Pak. Gini, saya mau tanya. Ini kan aplikasinya hampir sama saya ujian PBG semalam Pak. Kan menurut saya Pak nggak kurang jelas suaranya. Gini Pak, uji aplikasi yang ini yang Bapak kirim ini kan kami semalam kan saya baru ujian PBG ini. Sama saya ujian PBG semalam aplikasinya saya lihat Pak, gitu Pak. Jadi saya kan udah install yang itu ada 2 yang install Pak. Yang pertama yang SE aplikasi itu kan udah saya install sebelum ini gitu, hampir sama gitu Pak. Itu apa diinstal ulangnya bagaimana ya Pak? Oh, maksudnya sudah menginstal gitu ya?
Ya, Kalau karena sudah ujian menginstal ya nggak perlu diinstal ulang, Pak. Oh iya iya Pak. Nggak perlu ya. Kalau yang penting aplikasinya bener ya, Safe Exam Browser ya. Iya, iya. Benar. Kalau sama sih nggak usah diinstal ulang. Oke Pak, iya Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri. Selanjutnya ada Pak Han Prasetya. Silahkan. Pak Han, silahkan. Halo, ada suaranya Pak? Ya, silahkan. Oke. Jadi saya tadi masuk ke situsnya Taruna Nusantara, itu sebelum bisa download SEB itu saya harus ganti password. Jadi saya ini masuk sekarang pakai password buatan saya, itu harus dirubah lagi nggak? Enggak Password perlu. awal? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Kalau Bapak Ibu sudah ngubah password, ya berarti passwordnya itu diingat-ingat, nanti loginnya pakai yang itu. Iya, karena nggak bisa Jangan lanjut sampai- kalau nggak ganti password Pak. Ya, harus ganti password. Oh iya. Terus ini kan install SEB-nya cuma 1 kali dan pas hari tes cuma download configuration saja ya? Ya, betul. Oh iya. Ya sudah, Betul, sementara Pak. itu saja Pak. Terima Oke, ya. kasih. Ya, terima kasih Pak Han. Ya, mungkin menjelaskan untuk ke para Bapak Ibu yang lain juga. Jadi nginstal Safe Exam Browser-nya itu sekali saja. Hari ini diinstal dulu, lalu dicoba. Nah, besok itu hanya tinggal ngunduh config SEB-nya saja. Jadi nggak perlu install lagi. Jadi yang penting udah terinstall di laptop, sama kayak kita nginstal aplikasi biasa gitu. Seperti itu. Selanjutnya ada Ibu Grace, silahkan Ibu Grace. Oke Pak, terima kasih buat kesempatannya. Ya. Di sini saya mau tanya, dan memang sebelumnya belum pernah memakai aplikasi ini. Fungsi dari Safe Exam Browser ini hanya untuk mendownload soal aja kah atau gimana? Pertama. Terus yang kedua, ini kan untuk mendownload soal. Apakah ketika ujian juga kita harus mendownload itu atau gimana? Itu aja Pak. Oh ya, ya terima kasih Bu Grace. Jadi aplikasi ini tidak untuk mengunduh soal ya. Jadi soal itu tampil secara online. Nah, aplikasi ini fungsinya untuk mengunci perangkat yang Bapak Ibu gunakan untuk tes supaya tidak bisa membuka aplikasi yang lain. Jadi hanya soal saja yang bisa tampil. Hanya fungsinya hanya itu. Makanya disarankan menggunakan 2 perangkat, MST-nya menggunakan HP gitu ya. Lalu laptop hanya fokus untuk mengerjakan. Nah, ini salah satu aplikasi yang kita pakai untuk mencegah kecurangan. Seperti itu. Dan tesnya nanti Ibu harus mendownload config SEB-nya. Jadi yang di-download itu bukan Safe Exam Browser-nya, tapi yang di-download adalah config dan SEB-nya. Tombolnya yang namanya tadi yang download configuration, bukan yang download Safe Exam Browser. Nah, yang Safe Exam Browser hanya diinstal sekali saja. Kalau sekali diinstal lalu sudah ada di laptop, nah tinggal yang di-download lagi berikutnya adalah download configuration-nya. Nah, config SEB-nya itu nanti yang diklik 2 kali supaya si Safe Exam Browser-nya itu buka, lalu soalnya tampil. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Grace. Selanjutnya Ibu Putri, silakan. Ya, terima kasih. Bisa agak keras Ibu, suaranya kurang terdengar. Ya, tes sudah Ya, silakan. jelas ya. Jadi sebelumnya saya sudah install Safe Exam Browser. Kebetulan saya pakai Windows 7. Nah, ini saya sudah coba buka gitu ya. Tapi permasalahannya dia nggak bisa keluar setelah selesai ujian. Saya udah coba tekan Ctrl Alt Del atau Alt F4 dan cara lainnya, tapi dia tetap nggak mau keluar kayak gitu. Apakah ada solusinya? Jadi kalau seperti itu Bapak Ibu mau nggak mau harus ini ya, memaksa mematikan laptop. Biasanya sih kalau laptop sih tinggal ditekan tombol powernya aja sekitar 10 detik, nanti kan dia akan mati ya, terus dinyalakan lagi. Satunya cara seperti itu. Nggak ada selain caranya selain mematikan paksa kayak gitu ya? Nggak ada. Kalau sudah terlanjur terbuka tanpa config SEB seperti itu jadinya. Jadi memang harus dipaksa matikan. Oh ya, untuk tes besok kan saya tadi sudah coba ikut simulasi. Apakah boleh membawa kertas kosong sama bolpen atau pensil buat perhitungan? Oh, coret-coret maksudnya Bu? Ya, coret-coret.
Coret-coret boleh sih, yang penting kertas kosong. Jadi sebelumnya nanti ditunjukkan dulu ke pengawas kalau kertasnya kosong. Oh gitu ya. Yaudah, Ya, terima kasih. baik, terima kasih Ibu Putri. Kemudian selanjutnya Ibu Olivia, silahkan. Silakan, Bu Olivia. Nggak jadi. Oke, saya lanjut ke Ibu Agita. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya. Suara bisa agak keras, Bu. Oke. Halo, dengar? Halo. Ya, Ya, saya ingin bertanya. Kemarin kan saya udah download Safe Exam Browser. Nah, di versi yang 322. Nah, Windows saya kan 8. Dan pas saya download itu tidak bisa lihat tulisan error gitu. Gimana Pak? gimana bisa diulang? Windows Export browsernya saya kemarin download. Terus nggak bisa. Kan Windows saya kan Windows 8. Pas download itu ada tulisannya error gitu Pak. Nggak mau jalan gitu installnya itu. Kalau sebelumnya diinstal versi 3, coba download lagi yang versi 2 terus diinstal gitu. Oke Pak, terima kasih. Ya, kalau misalkan error bisa coba gonta-ganti versi. Ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Eva. Maaf, berarti Eva. Ya, silakan Ibu Eva. Halo Ibu Eva.